Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama saya mewakili Ustadz dulu untuk meminta maaf karena Ustadznya masih dalam perjalanan dari Popo dan di sana lagi banjir katanya. Jadi tadi agak terkendala macet. Jadi kita inisiasi untuk kita tukar jadwal dulu. Yang awalnya Tahsin Al-Fatihah itu di akhir, jadi kita majukan, kita awalkan. Dan untuk sekarang nanti kita mungkin mulai tilawah bersama dulu, biar kita refresh. Dan setelah itu baru kita kasih Al-Fatihah. Kita mulai aja dari Al-Fatihah dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus
dulu. Kita kan ingin belajar Al-Quran nih ceritanya, pengen belajar Al-Fatihah, inti dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kita istilah pemanasan lah. Gak apa-apa cuma 3 surat, tapi yang penting kita pemanasan, kita deketin dulu pemanasan untuk Al-Quran itu sendiri. Nah, baik, langsung aja ke Al-Fatihahnya itu sendiri. Sebelum kita belajar tahsin Al-Fatihah, kita harus tahu dulu kenapa kita harus memperbaiki Al-Fatihah. Kan dari situ dulu konsepnya. Kita kan setiap hari sholat minimal, sholat wajib itu 5 kali dalam sehari, dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Setiap sholat itu ada Al-Fatihahnya. Nah, Al-Fatihah itu dalam sholat adalah termasuk rukun sholat, dimana ketika kita sholat itu bilang sempurna, ketika rukun-rukunnya juga sempurna. Nah, usaha kita untuk mensempurnakan sholat adalah menyempurnakan Al-Quran sendiri. Kan sayang kalau misalnya kita sholat, tapi ternyata Al-Fatihah kita masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada yang keliru dan sebagainya. Baiknya kalau misalnya kita Al-Fatihahnya udah benar gitu, insya Allah sholat kita mendekati benar gitu. Baik, langsung aja kita buka surah Al-Fatihahnya, Ibu. Jadi sebelum kita masuk lagi, ada satu konsep yang perlu kita tanamin dulu, yaitu Al-Quran itu banyak versinya, cara bacanya. Jadi ada banyak riwayat, ada riwayat Hafiz, ada riwayat Ahmad, dan riwayat sebagainya. Dan kita belajar itu adalah untuk memperbaiki bacaan kita, bukan untuk menyalah-nyalahi bacaan orang lain gitu ya. Jadi fokusnya ke kita dulu. Kan banyak tuh orang yang udah belajar yang Al-Fatihah, terus dia ngeliat orang lain salah, oh salah itu dosa gitu. Nah itu kurang baik. Jadi kita fokus ke kita dulu, kita perbaiki bacaan kita, dan untuk orang lain itu nanti dulu. Bisa jadi yang kita dengar itu bacaannya salah, ternyata benar tapi pakai riwayat yang lain. Karena Al-Quran itu luas banget Bapak Ibu. Untuk qiraah aja ada sampai 10 gitu. Ada kalau misalnya baca wadduha, kita buat duha, tapi di riwayat yang lain ada bacanya buat duhe, banyak macam-macam. Jadi Al-Quran sangat luas dan kita fokus ke kita dulu, kita perbaiki Al-Fatihah kita biar kita dekat, sempurnakan sholat kita dan dekat sama Allah gitu. Nah itu sebelumnya. Oke, saya contohkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang umum itu menyamakan antara menyamakan antara huruf H sama huruf H. Jadi ada 2 H, itu ada H sama H. Di sini ya Bismillahi itu gede, hi, Bismillahi. Baru yang H kecilnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sama, yang umum kesalahan itu H sama H dan Ainnya. Ain itu dibacanya Rabbil Alamin. Kalau artinya beda ya. Jadi di Al-Quran itu ada kesalahan kecil, ada kesalahan gede. Kesalahan kecil itu kesalahan khafi,
kesalahan gede itu kesalahan jali. Kesalahan jali ini bisa merubah makna. Oh itu bahaya ibu, bapak. Huruf mana itu bisa dosa gitu. Contoh yang paling general mungkin bapak ibu udah tahu juga. Ka sama kof kalau ditukar beda. Kalbun sama kolbun itu artinya jauh banget. Kolbun itu artinya hati. Kalau kalbun itu artinya anjing, jauh banget kan gitu. Alamin sama alamin juga beda, jauh. Alamin itu alam, itu penyakit juga. Kalau alamin itu alam semesta alam, itu kan beda. Gitu. Jadi di sini perlu tekankan huruf ha sama a-nya. Ini sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Untuk ayat keempat biasanya jarang yang salah. Kesalahan kecil jarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di sini sarahan yang sering itu pertama ainnya, terus yang kedua tuh nas. Orang sering bilang nash atau nas, tapi harusnya nas. Sin itu sifatnya tipis. Jadi kalau kita ibaratkan simpelnya itu kita bilangnya sambil senyum gitu. Nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya tetap jaga. Ta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang ini kesalahan yang sering itu adalah si. Si-nya dibaca si atau shi. Yang benar tuh si. Gimana tahu caranya benar apa enggak? Jadi so itu sifatnya kalau sa tadi sin tadi itu tipis, so ini tebal. Coba Bapak Ibu bilang bakso. Nah, itu so, betul, itu so. Bakso. Itu patokan rahangnya. So itu tebal kan bakso. Arah ke o kan bakso. Nah, kalau si, baksi, si. Bakso, baksi. Si. Jadi ihdinas si. Baksi ihdinas si. Bukan si, bukan si, tapi si. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mustaqim. Nah, sering itu mustaqim. Gara-gara sebelumnya kan domah tuh monyong, mu. Jadi sinnya juga ikutan monyong, enggak. Sin itu sifatnya balik lagi dia adalah tipis. Jadi simpelnya senyum, mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Si, bukan shi, bukan si, tapi si. Bakso, baksi. Si. Rahangnya tebal. Antara sin sama so itu bedanya cuma yang satu tipis, yang satu tebal. Yang lainnya sama. Si. Ini sin biasa si, sa, su. Kalau so, si, so, su. Jadi ihdinas si. Ihdinas si aja. Ihdinas si. Si. Nanti kita detailkan lagi bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Bareng-bareng lagi. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini sama juga nih, salahnya tuh sering di si-nya. Nama di si tadi udah kita bahas. Terus yang kedua antara alif sama ain. An'amta. Bukan an'amta, bukan an'amta juga, tapi an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sini juga yang sering salah itu adalah huruf o, bukan go, tapi o. Kalau kita rasakan itu makhrajnya itu di sini nih, o tengah, bukan go. Kalau go kan naik lagi, go. Kalau go itu sini, o. Terasa sini, o. Terasa getar, o. Ghairi. Bukan ghairi juga, tapi ghairi. Ri-nya jelas, ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai situ dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan di sini juga sering salah tuh do-nya. Itu bukan do, tapi kalau di Indonesia itu DHO, bo. Jadi bukan do, tapi bo. Kalau kita rasakan mulut tuh kayak penuh gitu, bo. Waladdallin. Terus kesalahan yang kedua yang sering itu tasdid lamnya nggak dibaca. Jadi dolin, bukan dolin tapi dolin. Ada tasdidnya di situ. Tasdid itu artinya kita doublekan huruf lamnya. Waladdallin. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Maki. Sebenarnya itu bukan nama asli, namun nama yang diberikan oleh Trans 7. Karena dulu sempat di Trans 7 dan mereka menulis nama Fadil Maki karena kebetulan saya belajar di Mekah. Alhamdulillah saya belajar di kampus Wasatiyah dan saya belajar Al-Quran di Masjidil Haram. Belajar Al-Quran harus kepada ustaz atau syekh yang bersanad ilmunya, karena belajarnya bukan secara teori tapi secara praktek. Para sahabat mereka mendapatkan Al-Quran langsung dari Rasulullah secara praktek, sehingga namanya talaqun. Maknanya bertemunya dua orang, asal katanya liqah. Liqah yang bertemu. Talaq yang bertemunya dua orang face to face. Itulah metode pendidikan Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai zaman sahabat tabi'in hingga sekarang. Tidak tunggu saya ke sana. Insyaallah kita akan talaqi bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah paling penting disebabkan dia merupakan rukun dalam rukun sholat kita. Kalau bacaan Al-Fatihah kita nggak benar, nanti membahayakan sholat kita. Lalu gimana Ustaz? Kami udah belajar. Oh, Mus. Jadi bukan mus, tapi ditarik gitu. Mus.
Tes. Lalu bagaimana kalau bacaan Al-Fatihah kita tidak benar-benar juga? Apakah tetap tidak sah sholat kita selama ada kemauan untuk belajar? Itu beda. Jadi masalah tidak nggak bisa, nggak belajar, merasa benar lagi. Nah ini namanya jahil muhakkam. Jahilnya bodohnya kuadran. Udah salah, nggak mau belajar dan belajar. Maka bagi orang yang tidak benar tapi dia masih mau terus untuk rata-rata, ya ini beda. Baik, saya akan mempraktikkan bacaan Al-Fatihah per ayat. Nanti bapak-bapak ikuti, kemudian baru kita tes satu-satu dulu. Tadi sama Ustaz Agri sudah sempat direview per ayat. Sekarang kita baca lagi. Yang perlu diperhatikan sekali untuk pemula itu, yang pertama kemudahan rahan atau fleksibelnya rahan. Jadi kalau usah malu-malu untuk dibuka aja. Fleksibelnya rahan. Kemudian fleksibelnya makhraj. Kemudian kemantapan sifat. Jadi 3 tahap. Ustaz ribet banget ya, praktek aja dah. Kalau kita jelasin tidak agak sulit. Saya ulangi lagi, kita belajar dulu fleksibelnya rahan kita, sehingga pengucapan ar itu enak. Kalau rahan itu ringan. Setelah rahan, baru kemudian kita masuk ke makhraj, baru kemudian kasih sifat. Saya udah baca begini Ustaz, baca begini, tapi kok nggak kayak orang Arab gitu ya? Kok nggak kayak syekh-syekh di Masjidil Haram ya? Oh berarti di sifat. Kalau makhrajnya dapat, sifatnya masih belum dapat, kurang kedengaran Arab itu. Baik. Sekarang kita akan mempraktekkan bacaan Bismillah dengan sedikit mempelajari fleksibelnya rahan. Perhatikan saya, masih kita kelihatan itu belum ada bedanya antara ini. Kita belum ke makhrajnya, masih ke rahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mil, karena dia ada harakat kasrahnya. Bibir bawah seperti sedikit ke bawah, tapi tidak terlalu beda sama him. Kalau him itu dia agak sedikit ke bawah. Tapi kalau bismil hanya seolah-olah ke bawah. Bismillah, la ada harakatnya, 2 harakat panjang tuh ya, sehingga mulut sedikit dibuka. Bismillah. Kenapa? Ada makhraj huruf jauh yakni huruf rongga, sehingga ketika mengucapkan la itu ada hawa yang keluar dari sini. Kalau orang yang biasa nyanyi begitu. Kalau kita belajar tajwid, bismillah, bukan suara yang keluar dari dalam la, tapi jangan terlalu panjang. Kalau yang panjangnya la, ada hawa yang keluar. Nah itu dia makhraj huruf jauh. Bismillah, jatuh lagi hir, jatuh lagi rahannya udah dibuka. Bismillahir, lahir, bismillahir. Ini fleksibel rahan namanya. Mantu orang tua itu baku pelan-pelan. Kita mau belajar, yang repot nggak mau belajar. Bismillahir. Ini permainan rahan ya. Kemudian ketika mengucapkan hirrah, nah itu rahan kita, rah, selain dia bersifat tebal, tafkhim, rahan juga bentuknya seperti ini. Rahan kita, hirrah, itu rah saja, rah saja. Rahan kita nggak bulat. Ada orang yang seolah-olah dipraktekannya hirrah, bukan. Beda pengucapan niroro sama nirara, beda. Niroro itu benar-benar bulat. Sedangkan bulat dalam praktek orang Arab, kalau ada huruf waw, kalau ada waw baru dia bulat. Misalnya raw, itu ada wawnya bulat. Tapi kalau nggak ada waw, cuma ra fathah saja, dia mendekati bulat. Tapi tidak bulat, hanya dibuka rahannya. Seolah rahan berbentuk seperti ini. Hirra, ra, arra, rahannya dibuka. Kalau yang udah tua nggak apa-apa, buka agak lebar karena butuh harus dipaksakan sedikit. Tapi kalau udah lancar jangan lebar-lebar, khawatir nanti pegel saat membaca Al-Quran. Di sini sedikit ada kesulitan.
bagi orang yang baru belajar. Yang pertama rahangnya dibuka, kemudian dia harus langsung masuk ke tengah tenggorokan. Karena huruf ha dengan ain makhrajnya keluar dari tengah tenggorokan. Bedanya ha di depan tenggorokan, seolah-olah depan tenggorokan. Kalau ain ke belakang sedikit, dan ha ada hawa yang keluar. Kalau ain tidak mengeluarkan hawa. Sehingga ketika pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, dari rahangnya bentuk seperti ini langsung masuk ke dalam tenggorokan. Irrah yang disentuh bagian depannya, bukan bagian belakang. Ma-nya kembali dibuka mulut. Kenapa? Karena ada harakatnya. Setiap ada harakat maka ada hawa yang keluar, mulut dibuka. Nir jatuh lagi di bawah. Nirrahim. Ketika pengucapan him, bibir bawah sedikit turun ke bawah. Tapi terkadang kami kalau ngajar orang tua itu kami agak minta tolong turunkan sedikit lagi. Kenapa? Untuk orang tua biar bisa lebih mudah, fleksibel bibirnya. Baik, kira-kira sekilas demikian. Karena tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Agri. Perhatikan menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hir dari bibir bawah, hirrah langsung berubah. Rahannya kebuka, tapi makhrajnya menyentuh bagian tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ma balik lagi ke depan, karena huruf mim merupakan bagian dari bibir kita. Rahim. Masya Allah. Permainan rahan dengan tenggorokan. Baik, nama Bapak siapa? Pak Sore. Coba Pak, Bismillah. Saya mau dengar dulu. Bismillah. Gak apa-apa. Lihat saya aja. Lihat ke depan aja. Rahnya kurang ketika la-nya kurang kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya kurang kebuka. Ketika la nanti agak ada beda kan? Karena mau membuka rahan. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Rahnya kurang kebuka. Kenapa? Karena sedikit disimpulkan untuk menyentuh tengah tenggorokan. Tapi tengah tenggorokan tersentuh, rahnya dibuka. Rahnya Bismillahnya bagus, rahnya sedikit perbaikan. Lagi Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan shi. Dia rohnya bukan. Ikan dicatatkan kalau harokat itu jadi sendiri ya. Buka. Kalau harokat. Itu selalu Iya. Bedanya kalau dia harakatnya kasrah bukan terbuka seperti fathah, tapi bibir bawah sedikit turun. Misalnya kita ingin membaca alladzi, seolah bibir bawah sedikit tuh turun. Tapi kalau orang baru belajar, saya minta turunnya banyak. Kenapa? Karena agak kaku bibirnya. Jadi kita butuh sedikit fleksibel. Namun udah sebulan, baru kita minta dia sebelum menormalkannya. Sehingga tadi Pak Syuaib awalnya ada sedikit kesalahan, tapi setelah dibuka mulutnya enak didengar. Cuma satu lagi Pak, rahimnya kurang. Mir bibir bawah kita yang bermain, mir karena dia kasrah ya, langsung buka lagi. Langsung dibuka. Rahim jatuh lagi. Bawah buka, jatuh lagi ke bawah. Baik Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Mulutnya udah mulai mau untuk membuka. Baik. Pak Iza, bismillah. Bareng-bareng dulu sama saya ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sendiri Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ya Pak ya, mulutnya kurang kebuka aja ya. Kurang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi yang harus kita perbaiki. Rohnya kurang kebuka. Hirwah kurang kebuka. Lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yang Bapak siapa? Pak siapa? Fadhal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kebuka. Waktu la dengan roh Yes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Pak, bareng saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak? Pak Imran, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahan dari saya, ketika ada mad asli, mad yang dua harakat, maka ada hawa yang keluar dari rongga mulut kita. Ada hawa yang keluar. Namanya makhraj huruf jaf. Makhraj huruf jaf mengeluarkan hawa ketika ada mad yang dua harakat atau lima harakat atau enam harakat. Contohnya bismi, kalau kita bilang dia 5 harakat, ula ada yang keluar, ada hawa yang keluar dari rongga mulut kita. Ma berikan hawa keluar. Untuk Pak Imran tinggal mengeluarkan hawanya aja. Bismillah. Ini baru tepat. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. tapi kepanjangan Pak. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak namanya siapa? Syahriar. Pak Syahriar. Baik Pak, bismillah Pak. Bareng dulu dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Si ro itu dia punya sifat takkar, punya sifat bergetar dan berulang. Sehingga hir jadi ditakrirkan lagi Pak. Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu sekarang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Rahannya sedikit dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada kemajuan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj jawabnya bagus. Ibu mau untuk membuka mulut, cuma himnya kurang kena ke tengah tenggorokan. Namanya wastul halq, bagian tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, Ibu. Gak ada terlalu koreksi yang banyak dari saya. Iya. Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lah yang dibuka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, hanya orang terasa hanya di tengah tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihuhan. Hahihuhan. Coba Pak, ini Hahihuhan. Bukan
antara tengah sama atas belum dapat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga baru belajar kan. Lagi Pak, masukkan lagi ke bagian depan tengah tenggorokan. Ha, ada ha, ya ha, hi, hu, han, ar-rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. dapat. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada sedikit yang harus kita perhatikan di Rab. Ketika ada tasdid ba dengan tasdid dal, maka beri sedikit tekanan. Tahan dulu sebentar. Contohnya Rabbil. Kenapa ditahan sedikit sebentar, tapi tidak terlihat seperti menahan? Kalau yang kita baca Rabbil, itu kelihatan banget. Tapi ini tidak. Seolah-olah menahannya untuk memberikan kita kesempatan mengeluarkan makhrajnya dengan jelas. Maka ada sedikit penahanan. Rabbil itu yang pertama. Kalau dia naik ke atas jadinya A ini salah kalau A. Kalau A di sini dibelokkan tenggorokan A itu A. Tapi kita tengah bagian tengah tekan ke belakang A. Dan satu lagi beberapa kesalahan dari orang yang membaca alhamdulillah, lamnya diqalqalahkan. Jadinya ala. Ini salah. Ala. Huruf lam bagian ujung lidah lam ini ujung lidah sebelum ujung leher namanya. Bagian ujung lidah sebelum ujung ini di lehernya naik ke atas menyentuh rongga bagian atas atap rongga mulut kita. Lam begini. Naik tenggorokan lidah menyentuh bagian atas rongga mulut. Maka jangan dilepaskan. Kalau dilepas jadinya. Ketika kita akan melepaskannya, langsung mengeluarkan makhraj dari tengah tenggorokan. Alham. Jangan dilepaskan, kalau dia terlepas nanti terpantul jadinya Tapi ketika melepaskannya langsung lari. Langsung lari ke tengah tenggorokan. Alham. Ketika dilepaskan di sini di bagian leher lidah tadi jadinya qalqalah. Alham. Ketika melepaskan dia langsung lari ke tengah tenggorokan. Alhamdu. Du. Bagaimana mulut ketika du? Mulut ketika du bulat. Ketika ada harakat dhammah mulut kita bulat, tapi tidak sedikit dimonyongkan. Ada santri kami yang hafid, saya dengar bacaan dia kalau dhammah kenapa mulutnya dimonyongkan? Saya tanya, kenapa dimonyongkan? Ustaz, saya bilang mulut dimonyongkan kalau ada dhammah. Tidak, itu kalau ada sukun waw. Kalau ada sukun waw, yastaghmiru itu boleh. Tapi kalau nggak ada waw mati, jangan dimanunkan, cukup bulat aja dia. Bulat untuk memaksimalkan makhraj dhammah. Alhamdu. La naik ya, karena ada empatnya kan. La hi rab, beri tekanan. Rabbil naik turun lagi ke bagian tengah tenggorokan ke belakangnya. Ala. Ketika mim turunkan sedikit bibir bawah kita. Kenapa? Ada ya mati di situ. Setiap ada ya mati untuk pemula turunkan sedikit bibir bagian bawah. Alamin. Karena orang-orang perlu mengucapkan kalimat-kalimat yang ada ya matinya itu ada penekanan mereka. Walillahi rabbil alamin. Suka mereka tekan karena ada penekanan bibir bawah turun ke bawah. Walillahi rabbil alamin. Enak didengarnya. Min ada penekanan bibir bagian bawah. Sama-sama kita baca dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Syuaib, silakan Pak. Pelan-pelan. Baru huruf aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Insyaallah. Enak kan mulutnya mau buka kan? Lagi Alhamdulillahi rabbil
Gak apa-apa, pelan-pelan. Jadi lanya kurang kebuka ya, lanya kurang kebuka. Terasa Pak ya kalau ada yang tidak sempurna, terasa gak enak didengar ya. Sekali lagi Pak, cuma lanya dibuka dulu Pak. Bismillah, Alhamdulillah. enak dengarannya. Alamin. Gak apa-apa pelan-pelan. Jadi saya sangat bahagia, perubahannya bagus ya. Pak Nizam, pelan-pelan Pak, per huruf saja. Alhamdulillah. Bismillah. Bukan shi tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih di bagus lanya Pak, lanya buka sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tinggal naik, nanti kita perbaiki pelan-pelan. Lagi Pak, per huruf aja. Silakan Pak. jangan biarin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, mainnya bagus Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Syarial. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Nanti kita perbaiki mainnya. Satu lagi Pak, lanya dibuka. Alhamdulillahi Dapat. Rabbil Alamin. Ibu, silakan Bu. Lanya diperhatikan. Pelan-pelan. Bentar Ibu, bentar. Dia harus sesuai dengan konsistensinya. Kalau kita bacanya pelan, alhamdulillah, maka harus segitu semuanya. Tidak boleh alhamdulillah, enggak, harus konsisten ya. Pelan-pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma satu koreksi saya, di lanya masih kurang membuka rahangnya. Bila sehingga agak hawanya kurang keluar. Alhamdulillah, panjang memang, tapi tidak ada hawa yang keluar. Billahi, beda kalau billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rohnya kurang tepat, tadi hanya pengarang rohnya ditutupin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa-apa yang lain kita perbaiki, silakan. Nenek ini ya. Apa nanti setelah satu ayat ini saya coba perbaiki ayatnya. Silakan Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, cuma ayatnya doang. Silakan Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak dari kita ternyata masih kurang tepat di huruf ainnya. Gak apa-apa, pelan-pelan kita belajar, seminggu dapat insya Allah ainnya. Benar, masih dibelokkan, bawahkan lagi. Ambil di dalam lagi. Ain. Silakan Pak. Dikit lagi bawah. Lagi. Anin Nabi. Anin Nabi. Lagi di dalam lagi. Baik. Silakan Pak. Itu masih di sini dibelokkan. Dari dalam lagi. Terus dalam lagi kita ada waktunya seperti ya, habis waktu 1 jam di huruf ain, jadi kita lanjut aja ya. Tapi sebenarnya seperti itu, yakni ain bukan huruf yang mengeluarkan udara. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menggalinya ke belakang. Jadi kalau ain disuruh keluarkan udara, repot kita. Karena ain kita menariknya dari belakang, dari bagian tengah, belakang, tenggorokan kita. Ain, sehingga ain dia tidak mengeluarkan hawa, tidak mengeluarkan udara. Tidak seperti ha, tapi beda sama temannya ha. Kalau ha sama-sama tengah, namun mengeluarkan udara.
Baik, sekarang kita masuk ke Ar-Rahman. Yang perlu diperhatikan Ar-Rahman adalah permainan lahan ketika mengucapkan huruf ra. Dan perhatikan getaran si ra tadi. Ra dia punya sifat takrir. Takrir itu dia bergetar dan berulang si ra tadi. Ar. Baik, dengarkan saya. Lihat arahan saya. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan Mas. Rahamnya tegak aja berarti. Rahimnya tidak bertasdid, sirah si hanya nir-rahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. kurang wah kesini kenanya Ar-Rahim. Bagus. Alhamdulillah. Silakan Pak. Bentarnya kurang lagi. Yang di depan dan yang di belakang bukan artinya satu, Nirnya tidak juga dua. cuma beda bentuk rahan aja. Ketika ar itu kita seperti ini seolah rahanya, ketika nir tidak karena kasrah. Ar-Rahmanir. Dia agak jatuh sedikit karena harakatnya kasrah. Kalau fathah kita harus buka mulut kita, kalau kasrah tidak, begini dia. Ar-Rahmanir Rahim, tapi kebuka lagi karena ada fathah setelahnya. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi tadi rohnya ada bulat. Lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Yang awal tadi ada bulat rohnya, sekarang udah bagus. Basari yang kurang Pak, getarnya kurang. Nirnya sedikit diperbaikin, ditipisin lagi. Nir ra lagi. Nah, gitu. Nir ra langsung tebal lagi dia karena fathahnya. Cuma tidak setebal yang ar pertama. Kenapa? Karena dia diganggu oleh kasrah sebelumnya. Jadi nggak terlalu tebal. Ada perbedaan ketebalan antara ar dengan nir ra itu kurang. Ar ra sama-sama fathah. Sebelumnya fathah, setelahnya fathah. Ar kurang tetap ar. Kepanjangan. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Ya, ra keduanya ditebal dikit. Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah bagus. Getarannya saya suka di awal. Ar langsung dapat. Ulangi ar. Sedikit perbaikan di roh keduanya. Rohnya jangan kena ha dulu. Nir rahim, karena kalau kena ha seolah-olah bertasdid. Nir rahim, seolah ada tasdidnya ya, padahal nggak ada tasdid. Silakan Pak. Pak siapa sih? Mustafa. Pak Mustafa. Silakan Pak. Padahal di samping saya duduknya di sini lupa. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya Pak. Hanya lagi Pak Mustafa bisa hanya, cuma kadang-kadang lupa. Sekarang langsung bisa. Sedikit lagi Pak, mahnya kita kurangin panjangnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid, ditahan lagi ya. Maliki yaumid, tahan sedikit. Karena tasdid ba dan tasdid dal ditahan. Dinnya bibir bawah sedikit turun. Saya rasa ini mudah insyaallah. Maliki yaumid, yaunya sedikit lembut karena madlin. Maliki yaum harus bulat dulu kita. Karena waw ya. Maliki yaum dari ya yaum. Maliki yaum. Maliki yaumiddin. Maksudnya perhatikan saya.
di yaunya ada perubahan harakat, ada perubahan dari ya menyentuh huruf waw. Yau sehingga seolah-olah menurut kita seperti bulat. Maliki yaumid, tahan sedikit, mid din bibir bawah turunkan sedikit karena ada ya mati di situ. Silakan Pak Syekh. Maliki yaumid. Gak tebal banget, pelan aja. Karena dia lihat itu lembut memang ya. Maliki yaumid. Ini mudah Syekh. Maliki yaumiddin. Lagi Pak, lembutkan lagi yaunya. Maliki yaumiddin. Enak. Alhamdulillah. Pak Imran ya? Pak Saiful, Pak Imran ini. Pak Rizal ini Pak Imran. Iya, silakan Pak Saiful. Bagus. Silakan. Maliki yaumiddin. Lembutkan lagi Pak yaunya. Maliki yaumiddin. Imran. Yaunya langsung ini kalau Pak Imran ya. Langsung dari guru-guru langsung gini. Tapi pelan. Maliki yaum. Pelan-pelan. Maliki yaum. Karena namanya madlin. Lihat itu mad lembut dia. Maliki yaumiddin. Silakan. Alhamdulillah. Baca ya. Maliki yaumiddin. Pak Syariel bagus. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Maliki yaumiddin. Pelan-pelan tuh kinya dari atas. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Bagus. Alhamdulillah. Ini silakan. Dia di atas. Maliki yaumiddin. Bagus. Alhamdulillah. Silakan. Itu sama keluarnya. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke iya. Iya, huruf iya itu di tengah lidah kita. Huruf iya. Dan situ ada number namanya. Dua i berikan tekanan lagi. Ya kanas. Nasin beda dengan sad. Bedanya apa? Kalau sad hidungnya terangkat dan dia seolah-olah ketarik ke belakang sedikit. Sad. Yang paling mudah sifat sad kita lafazkan bagian punggungnya naik ke atas, ada sifat isti'lanya dan tarik ke belakang sedikit. Seolah kita menarik lidah kita ke belakang. Suaranya seperti suara soa. Seperti suara alsa. Itu suara roh. Sedangkan sin tidak. Dia hanya ada sedikit desisan saja. Kanas ujung lidah sama dengan tingginya gigi bagian bawah. Kanas ta'id. Baik, azan dulu, selesai azan. Selesai sholat jadwalnya gimana? Kita langsung sholat sunnah dulu ya. Lalu kemudian kita sholat tasbih. Baik, Habis sholat terus ini. habis sholat kita lanjutkan tafsir. Baru kemudian kita sholat tasbih. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan talaqi surah Al-Fatihah. Ini sampai yang apa? Iya, karena Iya ya. empat sudah. Sekarang iya ya. Iya. Iya kah? Iya tadi ada beberapa poin yang kita tekankan. Yang pertama di number tekanan di makhraj huruf ya, iyanya dengan ya'innya. Iyyaka na'budu. Pelan-pelan aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Pak Syekh. Iyanya dibuka ya. Iya. Iyyaka na'budu. Iyanya kurang dibuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya keduanya kurang tekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi sinnya kurang, karena sinnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya terlalu tebal. Sinnya terlalu tebal, itu tengah lidahnya kena. Karena di ujung lidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada kemajuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus, alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, pertamanya Pak ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang lagi yuk. Iyyaka na'budu. Nah-nya jangan terlalu tebal, jangan kano. Nah, tapi tekan ke dalam. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ada kemajuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kurang di nasta'innya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kemajuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Masya Allah. Pak Mustafa. Iyyaka Ulangi. Jangan jangan lahan, jangan iya. Ayat boleh ada i. Langsung iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Sekarang kita ke ihdinas. Ihdinas yang harus diperhatikan huruf shad. Huruf shad, punggung lidah naik sedikit ke atas. Punggung lidah dan seolah-olah lidah kita tarik sedikit ke belakang. Ihdinas. 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 Ujung lidah sama seperti sin. Cuma bedanya dengan sin punggungnya enggak naik. Kalau shad punggungnya naik. Kalau ta lebih naik. Kalau ta itu lebih lagi naiknya. Kalau sad cuma sedikit aja punggungnya naik. Nah, contohnya kita sama-sama praktekkan. Sa si su san. Ya. Dia seperti suara swan. Suara apa? Suara angsa. Angsa yang seperti suara bebek angsa. Sa si su san. Ujung lidahnya sama seperti sin, dan ujung lidah sejajar dengan gigi seri bagian bawah. Sa si su. Bedanya di mana? Sad agak sedikit naik ke atas punggungnya dan tarik perseolah-olah dia tarik ke belakang. Maka ketika membaca
ihdinas siratal. Kalau tal si punggung lidah lebih lagi naik ke atas. Dia makhrajnya sama seperti ta, bedanya punggungnya naik, bukan cuma punggung, sampai ke pinggang lidah naik ke atas. Kalau dad hampir semuanya naik ke atas. Wa dengan ta sama makhrajnya, yakni ta ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ta. Ini gigi seri, ini pangkalnya ta. Kalau ta sama, cuma naikkan ke atas. Ta ti tu tan. Sama kita baca sekarang. Ihdina, pelan-pelan aja. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau mus ada desisannya, punggung lidah enggak naik ketika membaca mus. Tapi kalau punggung naik, mus itu naik punggung, mus naik. Kalau mus tidak naik punggung lidah tidak naik ke atas. Baik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Itu shin. Ujung lidah, ihdinas. Tapi punggungnya naik. Ihdinas siratal mustaqim. Musnya masih kurang. Mus ditipiskan. Mus. Mustaqim. Lagi ihdinas. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bawahnya kurang. Lagi. Bareng-bareng saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinasnya dengan terlalu tebal. Lagi Pak, Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Tapi naik. Susah baik. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Butuh waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cuma satu, Pak Syariah. Shadnya kan kena shin, kena tengah lidah kan. Ulang. Tidak ada tafasyinya. Jadi tidak ihdinas, tidak kalau itu shin. Tapi kalau nas cuma punggung lidah ke atas. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kemajuan. Itu di bawahnya. Itu di atasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ketika ihdinas mulut jangan bulat. Seperti biasa aja. Ihdinas. Cuma yang main di dalam, punggung lidah ke atas. Mulut jangan bulat. Ihdinas. Lagi. Ihdinas Enggak, itu fa. Jadinya huruf fa yang 3 titik. Lagi ihdinas. Coba bilang ihdinas. Ihdinas. Ya, ihdinas. Lagi ihdinas. Lagi ihdinas. Ihdinas. Nah, sekarang punggungnya naikin. Ihdinas
ihdinas Nggak apa-apa, masih perlu belajar. Lagi, ihdinas siratal ya, mustaqim. lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Startnya tebel banget tuh. Lagi, kurangin lagi startnya. Ihdinas siratal Masih tebal, harus dibisin lagi. Kurangin. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Dinas. Ulangi lagi dinas. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya tadi untuk Pak Mustafa kurang ke dalam dikit lagi. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi lagi. Nasnya tipisin lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang yang selanjutnya siratal sama seperti ta. Ta ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, tapi punggungnya naik dan naiknya lebih tinggi, lebih tebal daripada huruf sad tadi. Huruf ta naiknya lebih tinggi daripada huruf sad. Siratal ladzina an. Dari an kemudian masukkan ke tengah tenggorokan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sama-sama kita baca pelan-pelan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ghaid ada di belokan tenggorokan. Ada namanya ufula. Nah, dia kena dikit. Ghaid dengan kha itu berdekatan. Tapi kha agak ke atas. Ghaid di bawahnya kha. Ghairil maghdu. Sedangkan huruf dad, huruf dad itu pinggir lidah menyentuh gigi seri bagian atas. Pinggir lidah kita naik ke atas dua-duanya menyentuh gigi geraham. Mohon maaf, bukan seri tapi geraham. Gigi geraham bagian atas. Dad dan punggung lidah naik. Hampir seluruh lidah kita naik ke atas, pinggirnya sentuhkan dengan gigi geraham bagian atas. Namanya huruf jambiyah, huruf pinggir. yakni huruf pinggir lidah. Ba, di, bu, ba. Ghairil maghdubunya dotnya. Ghairil maghdubi alaihim. Walau, ketika walau naikkan lidah ke atas, sentuhkan dengan gigi geraham bagian atas. Dotnya 6 harakat, nggak boleh kurang. Walau Qolin. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Rilnya jelas. Ghairil maghdubi. Jangan dipantulkan. Kalau dipantulkan jadi qalqalah. Contoh ghairil magh salah. Tapi maghdu. Ulangin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus. Alhamdulillah. Enggak terlalu banyak koreksi. Ada perbaikan tajwid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
عليهم ولا tebal. Walau الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walau bot 6 harakat. ولا الضالين. Lagi. ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagus. Bacanya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Lainnya dibelokkan ini. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walau bot 6 harakat. ولا الضالين. Lanjut. Sirot. عليهم غير المغضوب Ulangin ghairi. غير المغضوب عليهم Walau tadi ingat walau pinggir lidah naik ke atas. Belum. Itu masih lidah aja. Lagi lidah naik ke atas. Iya, terbalik lagi walau. Terbalik lagi walau. Sekali lagi walau. Kurang. Ikutin saya sekarang. Sama-sama 1 2 3. Ghairil sama-sama. Ghairil maghdubi alaihim walau naik ke atas. Walau ujung lidah jangan lepas dengan pangkal gigi seri bagian atas. Walau lagi belum lidah itu ujungnya nggak naik ke atas itu. Walau kalau ini gigi di sini sebelum gigi. Walau lagi walau enggak. Punten. Itu siapa namanya? Bulisa tadi lidahnya tidak menyentuh langit-langit mulut kita. Kalau menyentuh itu nggak akan begitu. Walau, tapi kalau dilepas walau jadinya lo jadinya. Tempelkan walau. Coba walau. Lagi walau. Naik ke atas lagi walau. Bentar tadi walau. Enggak. Ini masih do keluarnya. Do kenapa? Karena ini nggak naik ke atas, nggak nempel. Tidak mau naik nempel kan? Walau.
Walau tempel, walau. Walau. Jangan digetarin, jangan walau. Lidah itu belum naik ke atas. Walau. Walau. Tahan lagi. Walau tahan. Walau. Jangan digetarin. Lagi. Walau. Walau. Kerasa ya walaznya ya. Lidahnya masih di sini tadi. Salat. Coba ibu bilang ke saya mihat. 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 Lagi milat. Milad. Minat. Minat. Mulat. Mulat. Walat. Walat. Enak kedengaran? Walau. Walat. Bisa sekarang. Tapi lidahnya belum ke atas. Walau. Walat. Wait, benar. Walau. Walat. Ya. Kita lagi sekarang. Walau. Walat. Iya. Walau. Bo. Walat. Zo. Jangan to. Walau. Bo. Walat. Kita lagi. Walat. Bo. Baik. Bo di ibu. Zo didu. Bukan itu bo. Bo. Do. Bo. Iya. Do. Tempelkan jangan lepas. Kalau bo lepas. Bo di ibu dia lepas. Kalau bo ujung lidah lepas. Tapi ujung lidah nempel. Bo di ibu. Iya benar. Bo. Kelihatan lidahnya nggak naik ke atas, tapi di sejajar sama ini. Lagi, walau Walau. apa nanti belajar lagi ya. Yang penting tahu dulu rumusnya. Suami ibu yang mana? Sama suami belajar nanti. Walau yang penting Pak Syarah tahu dulu teorinya bagaimana. Kesalahannya Bu, saya lihat lidahnya kelepas dari rongga-rongga. Ketika kelepas jadinya dho yang dot garis atas tambah titik satu. Dhadhidu itu ujung lidah. Ketika ini kelepas maka beda keluarnya. Tapi kalau kita lihat walau dho lepasnya bukan dari atas keluarnya, tapi dari bagian sini lidah. Walau dho lagi ghairil Walat. sama dengan saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa-apa yang penting tahu dulu teorinya sambil latihan di rumah. Seminggu harus bisa. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pindah. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi pinggirnya naik atas semuanya. Kurang naik pinggirnya. Lagi naikin lagi lidahnya ke atas. Naik apa apa naik semua. Enggak, itu cuma ujungnya aja yang naik. Pinggirnya, tengahnya naikkan semuanya. Lagi belum itu dal barusan. Dal bukan dot. Kalau dot pinggirnya ini naik ke atas, bagian tengahnya juga naik ke atas. Jadi naikkan semuanya. Maghdubi alaihim naikkan semuanya. Lagi lagi belum. Naikkan lagi semuanya ditanya. Waladdallin. Ghairil maghdub. Lagi Ghairil maghdubi 'alaihim
الضالين. Memang belajar itu butuh waktu. Namanya tulus zaman. Gak bisa langsung hari pertama berubah semuanya. Yang penting teorinya tahu. Tinggal nanti belajar di rumah. Dasar. Nanti azan di sini kita ini ya, di aplikasi Uma. Kalau azan nanti dia langsung udah sah. Oh, udah. Belum azan. Hampir. Tapi aplikasi kalau sudah. di sini 9 menit lagi saya. 9 menit lagi. Sama-sama kita baca Al-Fatihah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan satu huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang perlu diperbaiki cuma huruf sad dengan dha. Itu semua huruf-huruf tebal semuanya, isti'la semuanya. Sad, huruf sad dengan dha, kemudian ta. Mana yang paling tebal? Huruf dha. Itu huruf yang paling tebalnya. Baik, khairan, alhamdulillah. Walaupun dapat sedikit, tapi minimal ada kemajuan daripada sebelum belajar. Ini awal belajar tahsin, bukan akhir belajar tahsin. Selesai dari sini di daerah masing-masing, sambil kita cari ustaz tempat kita belajar. Terus kita perbaiki pembacaan tahsin Al-Fatihah, karena dia merupakan rukun dalam solat kita. Kalau nggak benar dia, nggak betul dia, maka nggak betul juga salat kita. Lalu bagaimana kalau sekarang belum betul? Caranya terus memperbaiki sampai kita meninggal, terus dalam proses memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Jadi untuk koreksi saya, untuk Pak Syuaib, rahan yang harus rahan perbaiki. Untuk Bapak di huruf dha-nya. Untuk Bapak alhamdulillah lumayan. Bapak masya Allah. Pak Syarial tadi di huruf sad dengan huruf dha diperbaiki. Untuk Ibu bagus cuma rahan. Kalau Ibu untuk Bu Lisa dha dan PR besar. Belajar lagi nantinya. Sebenarnya alhamdulillah. Untuk Ibu bagus cuma di huruf sad aja tadi. Dha-nya lumayan alhamdulillah. Kalau Pak Mustafa lumayan di huruf ha bisa, tapi kadang-kadang lupa. Di huruf ha dengan huruf dha. Ini harus diperbaiki lagi. Mudah-mudahan selesai dari sini kita terus belajar. Dia nggak bisa belajar di YouTube aja talaqi Al-Quran ini. Beda dengan ilmu yang lain. Ilmu lain kita bisa belajar di YouTube, bisa satu arah. Tapi kalau talaqi enggak, karena syekhnya itu butuh mendengar dan melihat bacaan kita. Tapi saya bisa tahu Bu Risa keluarnya di sini dari pendengaran tahu, oh ini bukan keluar sesuai makhrajnya. Ini kena ke makhraj dha, ini kena ke makhraj ta. Jadi harus face to face dan langsung dikoreksi oleh guru. Kalau di YouTube nggak ada yang koreksi, baca ya benar aja bawaannya, padahal banyak salahnya. Yang paling diutamakan dalam belajar Al-Quran itu secara talaqi, pertemuan dengan face to face. Hadza ini dari saya. Berarti selesai ini kita sholat asar ya. Selesai asar kita lanjutkan dengan kajian ya.